Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. عند الفجر كنت أصلي لله تعالى، أذكر شوقا اسم الله، حبا إكراما إجلالا. عند الفجر كنت أصلي لله تعالى، أذكر شوقا اسم الله، حبا إكراما إجلالا. سبحان الله من رفع السماء وأحسن البناء، سبحان الله فاحت الزهور بأجمل العطور، سبحان الله من جاد بالهوى. ما أجمل السهول من حسنها تقول، سبحان الله. يا الله يا الله يا الله. عند الفجر كنت أصلي لله تعالى، أذكر شوقا اسم الله. Dan salam disampaikan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, yang telah mengorbankan segala hartanya, diri dan waktu, bukan untuk menjadi orang yang paling terkenal di bumi, bukan untuk menjadi orang yang paling berkuasa di bumi, apalagi untuk menjadi orang yang paling kaya di bumi. Seluruh perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat untuk sampai ke agama. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Imam, dari para pengurus masjid dan seluruh jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kami malam tadi sampai di kota ini. Sebelumnya di Depok, sebelumnya di Jatinegara, selama 3 hari melakukan perjalanan dari masjid ke masjid dalam rangka memperbaiki iman dan amal. Bapak sekalian, agama ini adalah tanda cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Allah cinta kepada manusia ini melebihi bukan daripada anak-anak. Sehingga
Sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu ditangkap oleh Raja Zalim, diikat dan kemudian dilemparkan ke dalam kobaran api. Ada malaikat menawarkan diri untuk menolong Nabi Ibrahim dalam posisi yang begitu sulit mengikat, akan dilemparkan ke dalam kobaran api. Malaikat datang menawarkan diri. Kalau kita kira-kira itu pasti kita terima tanpa berpikir-pikir. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki iman yang sempurna yang sempurna. Dia yakin malaikat tidak bisa memberikan manfaat keberatan masih Allah Subhanahu. Maka kemudian ditolak tawaran malaikat. Kenapa? Karena keyakinan yang sempurna. Hanya Allah yang bisa memberikan manfaat. Selain Allah tidak bisa memberikan manfaat. Maka ketika itu pun Nabi Ibrahim alaihissalam telah sampai ke dalam kobaran api. Api yang begitu besar dulu. Saking panasnya itu api, maka Nabi Ibrahim dilemparkan menggunakan kelapa besar. Karena panas begitu terasa. Tapi akhirnya sekalian, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah sampai ke dalam kobaran api, maka Allah tunjukkan kuasa. Nabi Ibrahim diselamatkan dalam kobaran api sejahtera, bahagia, selamat dan berjaya. Tidak merasa kemana-mana. Semua kebutuhan telah tercukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kobaran api. Tapi Raja Daud yang melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ada di dalam istana dengan segala macam kebaikan-kebaikan dunia ada di sana, makanan pakaian yang ada di sana, pengawal-pengawal yang paling hebat ada di sana, bangunan yang paling megah juga ada di sana. Tapi Masya Allah, justru dalam posisi yang menurut kacamata manusia ketika itu, yang hina, yang celaka adalah Nabi Ibrahim. Tapi ternyata Allah telah memenuhi janji. Allah berjanji kepada siapapun manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tujuh lapisan untuk lapisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memasukkan siang ke dalam malam ke dalam siang. Allah yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan yang siapapun dikehendaki. Menetapkan manusia akan memberikan pertolongan, akan memberikan keselamatan kesejahteraan kepada siapapun manusia, termasuk para nabi. Maka hanya sekali kita tahu ceritanya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika api itu perlahan-lahan sudah padam karena seluruh kayu dari bakarnya habis. Maka kemudian hanya sekali Nabi Ibrahim bersama. Tapi namun lama yang dalam posisi kemenangan dari kacamata manusia, tapi justru mendapatkan hina. Dunia mulai. Dapat sekalian seorang manusia hamba Allah, seorang muda yang tidak punya pendidikan, tidak punya kekayaan, bahkan dirinya pun tidak dimiliki, diminta untuk meninggalkan agama yang sempurna dengan iming-iming merdeka dan perbudakan. Bila mana tidak ingin meninggalkan agama sempurna, maka akan disiksa di bumi. Kemudian Sayyidina Bilal berjumpa dengan hari panas, dicambuk bertubi-tubi, batu besar ditinggikan badannya, darah pun menetes. Ketika diminta meninggalkan agama sempurna, apa respon dari Sayyidina Bilal? Hadirin sekalian, ketika ditanya kepada Sayyidina Bilal, kapan saat-saat paling bahagia dalam hidup? Apakah ketika dilantik menjadi gubernur tanpa kampanye ketika itu, tanpa perdebatan ketika itu, ataukah ketika dia seorang seorang wanita tercantik ketika itu? Jawabannya bukan. Jawabannya ketika badan besar meninggi badannya, ketika cambuk tuannya mencabik-cabik badannya, ketika matahari panas membakar seluruh tubuhnya, ketika diminta tinggalkan agama sempurna.
Sebelumnya, salah satu pejabat utama di Polres Kabupaten juga main sepeda dan kemudian meninggal dunia. Kebetulan main sepeda aja dengan saya nggak kuat, saya berhenti, tapi dia terus dalam menjadi meninggal. Sebelumnya lagi Kapolres Jambi main sepeda, kemudian lagi bermain sepeda dan meninggal. Ada sahabat kami, guru kami juga rektor, dua orang dari Universitas Muhammadiyah sedang main futsal, dan kemudian ketika main futsal tidak lama kemudian meninggal. Hadirin, hari ini banyak manusia takut mati, padahal kita diajarkan dari kecil Oke, kedip-kedip. kematian itu hadirin tidak ada satu tahunnya dengan apapun. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah janjikan dan tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundur Allah SWT. Benteng yang kokoh, dikelilingi oleh dokter-dokter spesialis dengan makan makanan terbaik di dunia, yang gizinya paling baik, dengan obatan-obatan yang paling hebat. Tapi kalau takdirnya mati hari itu, maka dia akan mati hadirin sekalian. Betul apa betul, Pak? Keyakinan ini soal iman. Hari ini hadirin sekalian, perkara iman ini dianggap perkara yang tidak penting. Yang dianggap penting itu adalah perkara kebendaan, rumah, jabatan, kekayaan, pendidikan. Iman dianggap tidak penting. Padahal ketika kita meninggal dunia, hadirin, yang pertama kali akan dibutuhkan seorang adalah iman. Kalau dia punya iman walaupun sebesar biji zarrah, Allah akan tukar dengan surga 10 kali lipat dunia ini. Hadirin sekalian, kami telah berkeliling ke banyak tempat, menyaksikan begitu banyak masjid-masjid hari ini jauh daripada yang makmur. Alhamdulillah di masjid kita ini subhanallah, zuhur hari Minggu tapi jamaahnya ramai sekali. Perlu bangga dan syukur, karena tidak semua masjid seperti ini, masjid yang mau melayani tamunya dengan baik. Sekarang ini banyak masjid yang ditutup, tiang masjidnya lebih banyak daripada jamaahnya. Bahkan kami pernah pergi ke satu kabupaten, ketika datang ke sana masjidnya sudah penuh dengan kotoran-kotoran hewan. Kita bersihkan, kemudian kita ajak tetangga-tetangga masjid sholat. Mereka katakan, Pak, kami di kampung ini nggak pakai sholat lagi. Hadirin sekalian, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan siapa yang mencintai masjid, Allah akan cinta kepadanya. Siapa yang memakmurkan masjid, Allah akan berikan kemakmuran. Satu negeri memakmurkan masjid, maka Allah yang berjanji akan memberikan kemakmuran kepada negeri itu. Indonesia ini orang katakan bagaikan kepingan-kepingan surga. Banyak saudara-saudara kita kalau dari Arab datang ke Indonesia, pilih liburan ke puncak. Kami kemarin habis 3 hari, sebulan kemarin, minggu kemarin 3 hari di puncak, di tempat Pak Haji Zainuddin. Dia punya pesantren dan masjid 7 lantai di sana. Dan orang-orang Arab kalau datang ke sana, dia katakan, itu pasti katakan jannah, jannah, jannah. Karena airnya luar biasa, pohon-pohonan hijau. Maka wajar kemudian kalau dikatakan Indonesia ini bagaikan kepingan surga yang jatuh ke bumi. Maknanya tidak ada kebaikan yang tidak ada di Indonesia. Lautnya luas, di dalam lautnya begitu banyak kebaikan dengan berbagai macam jenis ikannya. Mutiara-mutiara terbaik di dunia. Dan perut buminya pun ada kebaikan yang begitu banyak. Ada emas, ada batu bara, nikel dan sebagainya. Di atas buminya hadirin, hampir seluruh tumbuh-tumbuhan ada di Indonesia, buah-buahan ada di Indonesia. Berbeda dengan negeri Mekah Madinah, kering kerontong, di mana mata memandang batu dan pasir. Beda dengan Indonesia, hijau royo-royo. Kalau kita ingin menanam tanaman di Mekah, maka tanahnya harus impor, pohonnya pun harus impor, dan betul-betul dirawat dengan baik, dan tidak sedikit anggaran yang harus dikeluarkan. Tapi di Indonesia tidak memerlukan itu. Tapi kenapa Indonesia berhutang kepada Mekah Madinah? Kenapa Indonesia yang berhutang kepada negeri yang kering kerontong? Padahal secara logika manusia harusnya mereka yang berhutang kepada Indonesia. Hadirin sekalian, kami mencoba merenung apa penyebabnya. Jangan-jangan gara-gara gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Hari ini umat telah meninggalkan masjid. Maka ketika umat meninggalkan masjid, maka nasibnya sama seperti singa yang meninggalkan hutan.
Sama nasibnya seperti ikan yang meninggalkan air, sama nasibnya seperti cacing yang meninggalkan tanah, sama seperti nasibnya burung yang meninggalkan angkasa bebas. Maka binasa, celaka hadirin sekalian. Apa yang tidak ada dengan umat Islam di Indonesia? Kalau dikatakan umat ini tidak berkuasa, ternyata penguasa-penguasa di Indonesia rata-rata beragama Islam. Kalau dikatakan umat Islam ini tidak kaya, ternyata orang-orang yang paling kaya adalah umat Islam. Kalau dikatakan orang-orang Islam di Indonesia tidak menguasai teknologi, bukankah Profesor Dr. B.J. Habibie adalah orang Islam? Apa lalu masalahnya? Masalahnya jangan-jangan gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Hadirin sekalian, kalau kita merefleksikan dengan para sahabat, kenapa sahabat ketika itu dianggap adalah zaman terbaik, orang-orang terbaik? Bukan karena mereka menguasai teknologi, bukan karena mereka menguasai pertanian. Hadirin sekalian, para sahabat kemudian begitu disegani oleh negara-negara besar ketika itu. 124.000 sahabat, bahkan ada satu preman besar yang cita-citanya ingin membunuh Nabi, tapi Nabi sendiri yang katakan, kalau ada Nabi setelah saya maka Umar nabinya. Apa yang terjadi di tengah-tengah sahabat? Hadirin, sahabat dibesarkan, dididik, dilatih, dicerdaskan di kawah candera di muka yang namanya masjid. Bahkan ketika baginda Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, pertama kali yang dibangun, pertama kali yang diusahakan adalah masjid. Masjidnya tidak semewah masjid kita. Tiang-tiangnya hanyalah batang-batang korma saja, atapnya hanya pelepah-pelepah korma, lantainya hanya pasir saja. Tapi subhanallah, dari masjid itu muncul generasi-generasi terbaik. Apa yang dilakukan di dalam masjid ini sebuah pertanyaan. Dan bagaimanakah Rasulullah membangun masjid ketika itu? Ini yang harus kita contoh, hadirin sekalian. Banyak masjid hari ini yang tidak mencontoh masjid Nabi, sehingga wajar kemudian banyak masjid yang tidak diaku sebagai masjid Nabi. Sehingga wajar masjid seakan-akan tidak memberikan dampak positif terhadap jamaahnya, bahkan terhadap tetangga masjid. Tapi baginda Nabi SAW membangun masjid, Masya Allah, dengan amalan dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadat, hikmat. Maka Masjid Nabawi yang fisiknya sederhana ketika itu menghasilkan generasi-generasi terbaik. Bahkan tentara-tentara kafir yang diikat di tiang-tiang masjid, selama 3 hari mereka dilepaskan, mereka tidak ingin kembali ke negaranya, mereka ingin tinggal di sana sebagai seorang Islam. Kenapa? Karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka merasakan bagaimana suasana masjid, bagaimana amalan-amalan masjid telah menghilangkan kegelapan-kegelapan yang ada pada hati-hati mereka. Ketika di dalam masjid ada perkhidmatan, disediakan makanan, mereka makan berjamaah, maka tahanan-tahanan perang pun disuapi oleh tangan-tangan mulia para sahabat. Makanan terbaik diberikan kepada tahanan perang. Sedangkan ketika orang Islam yang ditahan, penyiksaan, kesusahan yang diberikan kepada orang Islam. Hadirin sekalian, di dalam Masjid Nabawi tidak dibicarakan hal-hal yang membuat perpecahan. Yang dibicarakan adalah kebesaran Allah. Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. Hanya Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, selain Allah tidak bisa memberikan manfaat mudarat. Makanan tidak bisa menghilangkan rasa lapar tanpa izin Allah. Minuman tidak bisa menghilangkan dahaga tanpa izin Allah. Mata tidak bisa melihat tanpa izin Allah. Kaki tidak bisa berdiri dan berlari tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Hadirin, pembicaraan-pembicaraan kebesaran Allah, pembicaraan-pembicaraan kampung akhirat telah didengungkan 24 jam di Masjid Nabi. Dikatakan dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal tetapi tempat meninggal. Tempat tinggal kita adalah di surga. Hadirin, pembicaraan-pembicaraan yang belum pernah mereka dengar. Inilah yang telah mengusir kegelapan di dalam hatinya tentara-tentara kafir yang ditahan oleh tentara Islam. Dan di Masjid Nabawi dihidupkan ta'lim wa ta'lim, sehingga generasi-generasi sahabat adalah generasi yang cerdas. Walaupun ketika itu tidak ada pesantren, tidak ada universitas, tidak ada sekolah, tetapi generasi-generasi sahabat adalah generasi yang terbaik yang pernah ada. Kenapa? Karena di dalam masjid dihidupkan ta'lim wa ta'lum. Mereka belajar dan mengajar. Dan hadirin, di dalam masjid dihidupkan ibadah 24 jam, dihidupkan perkhidmatan 24 jam, karena masjidnya hidup 24 jam. Ayo kita lihat masjid mana di Indonesia yang hidup 24 jam.
yang ada hotel yang buka 24 jam, yang ada pom bensin yang buka 24 jam. Universitas-universitas membuka jurusan-jurusan manajemen perhotelan, manajemen rumah sakit, manajemen bisnis, tapi manajemen masjid tidak dibuat. Kami sudah bertemu dengan Menteri Agama secara langsung menyampaikan, bahkan beberapa universitas kami juga sudah mengajak kerjasama untuk melahirkan jurusan baru manajemen masjid. Bukankah Allah janjikan kemakmuran itu pada masjid, bukan kepada rumah sakit, bukan kepada pasar? Tapi hari ini justru kita ingin bagaimana yang makmur itu adalah hotel, yang makmur itu adalah rumah sakit, yang makmur itu adalah pasar. Hadirin sekalian, masjid ini sangat penting untuk dibicarakan dan didiskusikan. Maka hadirin sekalian, di kota Bengkulu masjidnya besar, ribuan orang bisa tertampung. Lalu kemudian kita melihat bagaimana masjid jauh daripada anak-anak. Ini alhamdulillah anak-anak banyak. Orang-orang tua saja isi masjid kami ketika itu, hanya 2-3 orang saja, semuanya berantakan. Kami datang ke Pantai Panjang, kami tanya, kenapa kamu nggak ke masjid? Mereka katakan, Pak, kami malas ke masjid karena di masjid orangnya nggak senyum, semua mukanya manyun, seram. Yang pakai topi haji seram, yang pakai sarung seram, nggak asik, Pak. Oke, kami tanya ke anak-anak muda ABG yang suka ke mall, kenapa kamu suka ke mall tapi tidak suka ke masjid? Pak, kalau di mall ini enak, Pak, dingin. Baru mau masuk pintu sudah terbuka, walaupun satpamnya seram, kumis tebal, tapi senyumnya manis. Tapi di masjid sudahlah panas, senyum tidak ada. Kami tanya juga orang-orang yang di terminal, kenapa kamu tidak ke masjid? Mereka katakan, Pak, kalau di terminal ini kami haus ada minuman, kami lapar ada makanan, di masjid tidak ada. Yang ada larangan, dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini, dilarang semua. Akhirnya kami malas ke masjid, Pak. Kemudian kita musyawarah. Habis sholat subuh, setiap hari kita musyawarah di Masjid Agung At-Taqwa. Memikirkan kenapa kemudian masjid ini ditinggalkan umat. Kenapa umat tidak jinak ke masjid? Maka dari pertanyaan-pertanyaan kepada orang yang tidak mau ke masjid, kita susun program. Kalau umat ingin minum, maka kita sediakan minuman di masjid. Kalau umat lapar ingin kenyang, maka kita sediakan makanan terenak di masjid. Dan pengalaman saya ketika pergi ke Yogyakarta, kami mendengar ada satu masjid Joko Karyan di sana, termasuk masjid terbaik. Maka kami datang ke sana, sholat Jumat di sana. Subhanallah, setelah selesai sholat, sedang buat amalan pribadi, ada pengurus yang datang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Bapak dari mana? Oh, saya dari Bengkulu, Pak. Masya Allah, Bengkulu itu di mana, Pak? Di Sumatera. Oh, jauh, Pak, jauh. 2 kali saya naik pesawat. Wah, ayo Pak, kami sedang Bapak tamu sini, ayo datang ke kantor kami, Pak. Kantornya kecil, masjidnya kecil, sederhana betul. Kemudian kami dikasih teh hangat tawar, dikasih juga bubur ayam. Saya bilang, berapa, Pak? Semuanya saya bayar. Oh, jangan, Pak, jangan dibayar. Kami ini senang nih, Bapak sudah datang ke sini nih. Ini masjid kami, Pak, punya jurus. Pokoknya setiap akhir bulan rekening harus 0. Kalau uangnya banyak, pokoknya harus 0, Pak. Dia habiskan, harus habis akhir bulan. Apa yang Bapak lakukan untuk menghabiskan uang? Kami, Pak, kalau masih ada uang, kami cari siapa kira-kira tetangga masjid yang butuh uang. Kami lihat ada tukang becak yang lagi termenung, kami datangi. Kami tanya, sudah ada penumpang belum? Kalau dibilang belum, maka kami kasih uang 500.000, kadang 1 juta. Sebelumnya ketika azan berkumandang, ini tukang becak nggak mau ke masjid. Azan jelas terdengar, tapi dia nggak tergerak ke masjid. Tapi setelah kami berikan uang itu, kami sampaikan kami dari pengurus masjid, ini ada uang masjid, kami lihat Bapak butuh betul, ini silakan digunakan. Insya Allah nanti, Pak, kalau azan datang ke masjid ya, karena masjid ini rumah Allah, ini tempat kebaikan segala macamnya. Setelah kejadian itu katanya, itu tukang becak nggak pernah absen lagi sholat berjamaah di masjid. Bahkan belum azan dia sudah datang ke masjid. Kami juga, Pak, katanya di masjid ini kami perhatikan siapa-siapa saja yang masuk ke dalam masjid. Ada yang duduk di masjid termenung, kelihatan sedih. Kami tanya, Assalamualaikum, kenapa kok kamu kayaknya termenung, ada apa, masalah apa? Dia katakan, Pak, kami baru dipecat dari perusahaan. Terus, ya gimana, Pak, istri kami, anak mau hidup. Ya udah, kamu usaha aja, nggak usah pusing-pusing. Mau usaha perlu modal, Pak, modal nggak punya. Ya sudah, kamu usaha saja, nanti modal dari masjid. Dikasih juga gagasan, ini banyak pengunjung Masjid Joko Karyan, coba kamu bikin sorban yang dijahit. Jadi kalau ada sorban yang dijahit itu, Pak, topi dipasang kayak sorban itu tapi dijahit, itu dia yang buat.
Dan dia akhirnya menjadi ahli masjid. Dan ketika itu hari Jumat saya di sana, seluruh yang sholat diberikan makanan semua, tidak ada yang luput. Ada yang duduk di masjid, makan di sana pakai nasi bungkus, karena masjidnya sempit kecil, tidak muat orang. Ada yang membawa makanannya pulang ke rumah. Saya bilang subhanallah, ini kalau begini mengelola masjid, saya yakin umat akan bahagia. Tapi banyak hari ini masjid tidak dikelola sebagaimana Nabi mengelola masjid. Singa saja Pak, dari hutan singa ganas, kalau dibawa ke kota, dikasih makan, diajak jalan-jalan, dikasih makan, diajak jalan-jalan, ini singa pasti jinak. Saya di Kamboja 4 bulan, berkeliling di 7 provinsi. Islam di sana 7%. Tapi subhanallah, Islam di sana begitu dimuliakan oleh rajanya, oleh perdana menterinya. Walaupun rajanya kafir, walaupun perdana menterinya kafir, tapi dia begitu cinta dengan orang-orang Islam. Bahkan Perdana Menteri Hun Sen ketika pidato kenegaraan, dia katakan, kalau ada yang mengganggu orang Islam di Kamboja, maka dia mengganggu Perdana Menteri. Orang Islam di Kamboja adalah rakyat saya. Siapa yang mengganggu mereka, maka mengganggu Perdana Menteri. Dan di sana Bapak Ibu sekalian, ketika kami berkunjung, seluruh desa yang kami datengin itu dibangunkan pesantren gedung 3-4 lantai. Dan Kamboja Masya Allah, orang Islam hanya 7%, kurang lebih minoritas. Kami disambut dengan Jenderal Sulaiman, dipanggil Jenderal Lalai. Orang Kamboja wajahnya hampir sama dengan kita, tapi namanya ya yang seperti nama datuk-datuk kita dulu. Kamboja hari ini sama seperti orang Indonesia di zaman dulu. Maksudnya imannya, agamanya. Orang-orang dulu menamakan anaknya itu biasanya ada hubungan dengan agama. Apakah mengambil nama Nabi, apakah mengambil nama sahabat Nabi, atau mengambil nama-nama orang yang soleh. Itu zaman dulu Indonesia. Ada datuk namanya Harun, punya anak dikasih namanya Hasan. Hasan punya anak dikasih nama Zulkifli. Itu zaman dulu, Indonesia zaman dulu. Di Kamboja kalau kita datang bertanya kepada orang Kamboja, ngenke siapa nama anda? Kalau dijawab Joh, itu non muslim. Tapi kalau dijawab Yusuf, Islam. Ibrahim, Islam. Muhammad, Islam. Umar. Intinya nama-nama saja mereka sudah jelas identitas itu apa. Hari ini KTP kita Islam tapi nama tidak Islam. Hari ini KTP kita Islam tapi cara tidur kita tidak Islam. Hari ini KTP kita Islam tapi cara makan kita tidak Islam. Hari ini kita KTP Islam tapi cara berumah tangga kita tidak Islam. Ketika kami di Kamboja, Masya Allah hadirin, belum pernah kami melihat ada wanita Islam yang di luar rumah. Belum pernah. Saya teringat film Siti Nurbaya. Ada kebiasaan di Kamboja setiap bulan Ramadan, itu mereka ada tradisi makan bersama, buka bersama. Jadi sebulan sebelumnya atau setahun sebelumnya mereka sudah gotong royong masuk celengan untuk buka bersama. Dan subhanallah hadirin sekalian, mereka punya dandang besar. Kami ikut masak di sana, 15-20 ekor ayam masuk ke dalamnya. Beras berkarung-karung dimasukkan, dibikin bubur ayam. Dan ketika waktu tiba, buka, hampir tiba, itu anak-anak laki dari masjid yang kecil-kecil datang kepada masjid. Dari rumah datang ke masjid. Membawa termos, ada yang bawa 1, ada yang bawa 2, ada yang bawa 3. Tidak ada satu kupon pun yang dibagikan. Ada yang bawa 3, dikasih 3. Ada yang bawa 1, dikasih 1. Tidak ada iri dengki di sana. Tidak ada sumpah serapah, tidak ada saling ribut, enggak. Yang bawa 1 ketika melihat 3 dikasih tidak masalah. Dan subhanallah bubur yang dimasak cukup untuk satu kampung. Dan tidak ada yang berebut-berebut, tidak ada. Dan tidak ada wanita yang mengambil makanan ketika itu. Saya tanya terus, bagaimana ibu-ibunya makan? Itulah Pak, anak-anak itu diutus oleh ibunya. Sehingga makanan itu dibawa ke rumah untuk buka para wanitanya. Ketika kami lagi motong-motong roti yang panjang sebagai salah satu pembukaan, ternyata ada suara tepuk tangan. Ada satu laki-laki menoleh kepada sumber tepuk tangan tadi. Ternyata kemudian ada wanita yang sedang memanggil orang tuanya dari kejauhan. Dan kemudian si bapak tadi langsung menemui anaknya dari kejauhan. Mereka bisik-bisik. Dan kemudian anaknya pergi. Subhanallah. Begitu dijaganya para wanita di sana. Wanita seakan-akan seperti intan berlian yang dijaga betul. Hadirin sekalian. Maka asbab itu saya melihat dengan mata kepala sendiri.
Di Kamboja rata-rata masjid bagus dibangun oleh seluruh negara. Kami pernah itikaf di satu masjid, kami lihat di luarnya tulisan, masjid ini dibangun oleh Amerika. Ada masjid yang dibangun oleh Kuwait, ada yang masjid yang dibangun oleh Malaysia. Hampir seluruh negara di dunia ini membangun masjid di Kamboja. Masyarakat di Kamboja itu Masya Allah, rata-rata tinggalnya di pinggir sungai, di atas perahu-perahu kecil. Saya tanya, bagaimana anda satu duanya? Dibuka, ini Pak, ini sungai langsung. Di mana lemarinya? Ada anyam-anyaman kecil. Hadirin, secara dunia mereka ini sangat miskin, tapi subhanallah dari wajahnya tidak kelihatan kesusahan, tidak. Kalau ada orang datang pakai simbol-simbol Islam, mereka begitu muliakan. Anak-anak yang sedang main di sungai Mekong keluar semuanya bersalaman. Mereka nggak paham bahasa kita. Ketika kita diminta bicara di masjid, bicara kebesaran Allah, tidak ada satu orang pun yang keluar dari masjid. Padahal bahasa kita beda dengan bahasa mereka. Mereka paham cara melayani tamu. Sehingga apa yang terjadi? Keberkahan. Saya lihat betul bagaimana kemudian pemimpin yang kafir cinta kepada orang Islam di Kamboja. Hadirin sekalian, masjid di sana rata-rata buka 24 jam. Kami disambut dengan Jenderal Bintang 2, Jenderal Sulaiman. Kemana-mana dia pakai sorban. Saya tanya, Jenderal, Anda tidak salah. Bagaimana pandangan raja Anda? Bagaimana pandangan Perdana Menteri? Dia katakan tidak masalah Pak. Sebelumnya saya bintang 1, sekarang saya bintang 2. Perdana Menteri saya, raja saya senang kepada saya, senang kepada Islam. Bapak ibu sekalian, masjid ketika kami sholat subuh di sana hampir sama dengan sholat Jumat. Dan di dalam masjid itu tidak ada masjid yang tidak punya dapur. Hampir seluruh masjid di Kamboja itu ada dapurnya. Dan beberapa masjid disediakan bantal-bantal. Bantal yang diplastikan disediakan kalau ada tamu masjid dari luar negeri. Dan subhanallah ketika kami itikaf di sana, anak-anak muda semuanya apel, semuanya standby. Tinggalkan kampung sana nangis rasanya Pak. Karena terasa betul persaudaraan itu. Terasa kita bersaudara karena Allah. Hari ini kita cuma mengomong saja. Orang Islam itu bersaudara diikat oleh kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tandanya apa? Subhanallah, di Kamboja itu luar biasa. Anak-anaknya subhanallah ketika kita datang duduk di sop pertama, mereka akan duduk di sop kedua. Maka anak-anaknya sudah dilatih orang tuanya untuk memijit-mijit tamu-tamu. Ketika kita kasih uang, anak-anaknya dibilang tidak. Maka mereka tidak, kami tidak ingin terima uang. Kalau kita paksa pun kita kasih, nanti nggak lama kemudian dipulang dengan nangis. Mengembalikan uang tadi, kenapa? Kami dimarahi Bapak, nggak boleh terima uang. Anda adalah tamu-tamu Allah, kami wajib melayani Anda agar keberkahan terus mendatangi kami. Subhanallah, rindu kita suasana seperti itu, seperti Indonesia di zaman dulu. Bapak ibu sekalian, dengan memakmurkan masjid inilah insya Allah, dengan membuka masjid 24 jam insya Allah, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan keluarkan keberkahan dari bumi. Dan kita sekarang sudah membuat gerakan memakmurkan 1 juta masjid. Bagaimana masjid-masjid buka 24 jam. Bagaimana masjid betul-betul tempat menyenangkan bagi semua umat yang ada di dunia ini. Anak kecil datang ke masjid, masjidnya menyenangkan bagi anak kecil. Dan program itu telah kita buat di Kota Bengkulu. Anak kecil senang es krim, kita taruh es krim di tiap sudut. Orang-orang butuh makan, kita sediakan makanan. Butuh minum, kita sediakan minum. Preman-preman tadi yang di pasar ABG, yang di mall, kita undang untuk datang makan di masjid. Ada preman katakan, kok makan di masjid Pak? Kalau kami sholat nggak mau sholat, nggak apa-apa, nggak usah sholat, makan yang penting kita. Sudah makan, kemudian dia lihat hari-hari orang sholat, kemudian diajak, akhirnya dia sholat. Sudah mulai belajar sholat, akhirnya diajak pesantren kilat, ikut pesantren kilat. Dibacakan pentingnya memakmurkan masjid, bagaimana pemuda-pemuda sahabat ketika itu. Akhirnya kemudian mereka diberikan tugas di masjid. Kita ngomong dengan pengurus masjid, jangan kita terus yang bertugas, kasih itu preman-preman, agar mereka betul-betul merasa ada peranan di masjid. Kita minta mereka membacakan taklim 1 hadis 2 hadis tentang pentingnya sholat, tentang bahayanya meninggalkan sholat. Tangannya tatoan, ketika dia pegang taklim, dia ingin baca, menangis. Kita pun kaget semua. Akhirnya alhamdulillah sekarang anak-anak muda yang dahulu kala orang tuanya tidak ingin melihat anaknya, sekarang mereka rajin memakmurkan masjid. Orang tuanya pun tambah sayang kepada anaknya.
Dan kemudian mereka berbagi waktu, ada yang berbagi jam 9 sampai jam 10 malam, ada jam 10 sampai jam 11, ada jam 11 sampai jam 12, 24 jam sekarang sudah ada penanggung jawabnya. Jadi ada orang datang jam 3 pagi, itu biasanya langsung disapa, Assalamualaikum. Oh bang, Masya Allah, abang datang ke masjid, senang kami bang. Sudah wudhu belum? Belum, ayo kita hantar ke tempat wudhu. Kalau nggak bisa wudhu, diajarkan cara berwudhu. Sudah itu silakan bang, sholat tahiyatul masjid, sebelumnya doa masuk masjid. Sudah sholat baru ditawarkan, abang mau ngopi, mau ngeteh, atau mau sarapan dulu, ayo kita. Kalau sudah itu maka dia ingin istirahat, abang mau istirahat yang dingin, apa yang tidak pakai AC, apa yang mau kipas angin, ada tempatnya. Ada gudang dulu gak digunakan, kami bongkar, dipasang karpet bagus, dipasang AC yang dingin. Sehingga kalau orang ingin dingin, silahkan tidur di sini. Ini alasnya, tidak boleh kotorkan masjid. Alas yang pun disediakan. Hadirin, kalau umat diperlakukan begitu di masjid, saya yakin masjid akan makmur. Tapi kalau ada orang, anak-anak datang berisik, dimarahi, diusir. Ada keran rusak, dimarahi, anak kecil diusir. Maka yang terjadi, anak-anak hari ini sekalian bertanya di tempat game, di tempat permainan. Kenapa? Karena di game diberikan teh botol dingin. Belum main, anak-anak sudah dikasih teh botol dingin. Maka anak-anak senang. Dan sekarang hati-hati anak-anak, kalau dia diusir dari masjid, agama lain akan menangkap anak-anak kita, Bapak dan sekalian. Ketika dia dimarahi di masjid, anak-anak akan diajak ke ibadah lain. Oh kamu kenapa nangis, dimarahi pengurus masjid? Sudahlah, memang nggak benar tuh, kesini aja. Enak di sini, dikasih mainan, diajak rayu. Akhirnya tanpa kita sadari, anak kita ketika dewasa, kita tua, anak kita nggak mau lagi ke masjid. Hadirin, ini kisah nyata. Maka penting kemudian kita mengajak anak-anak kita datang ke masjid. Di BSD, di perumahan, di masjid, di perumahan Hakim-Hakim Agung. Dulu kalau masjidnya kecil, pengurusnya banyak larangan, dilarang ini, dilarang itu, anak-anak dimarahi kalau berisik. Akhirnya masjidnya sepi. Ganti pengurus masjid, namanya Pak Fauzan. Punya pandangan luas, dia bilang silakan semua yang penting ke masjid, ayo. Grab, kepengen mandi di masjid, tapi nggak sholat, silakan mandi di masjid. Pengurus lain protes, ini gimana kok masjid begini? Nah tenang aja dulu, tenang. Biarin aja dulu. Yang penting dia senang dulu. Hadirin sekalian, anak-anak pun disediakan es krim, beberapa sudut gratis es krimnya. Boleh datang ke sana, kunjungan Masjid Kuba, kunjungan ke sana. Masjid pertama itu, Masya Allah, itu es krim habis dalam hitungan detik. Kami kunjungan ke sana, salah satu rumah. Kebetulan dia kapolres di satu tempat. Kami lagi silaturahim, istrinya cerita. Dibilang, Pak, iya Pak, masjid ini enak sekarang Pak. Anak saya kemarin Pak datang, so senang ke masjid. Saya tanya, kenapa kamu sedang ke masjid? Ada makanannya mah, ada es krimnya gratis mah. Kebetulan si ibu ini punya rumah makan, sehingga dia saking senangnya anaknya senang, dikasihnya masjid berkotak-kotak nasi. Dia minta agar diberikan kepada jamaah. Dulu katanya sebelum terbuka masjidnya, celengannya itu sulit terisi. Sekarang setiap minggu kurang lebih 8 jutaan, sehingga mereka bisa membangun masjid kurang lebih 4 lantai sekarang. Ada kolam ikannya, ada macam-macam sekarang dibuat sama Pak Fauzan dan pengurus lainnya. Hadirin sekalian, ketika kita tidak pelit kepada jamaah masjid, maka jamaah tidak akan pelit kepada masjid. Hari ini banyak sekali masjid yang mengumumkan celengan masjid 3 miliar, 2 miliar, 5 miliar, tapi satu minuman saja tidak diberikan kepada jamaahnya. Maka bersyukur, alhamdulillah ini pengurus masjid di sini, subhanallah. Tetapi kebaikan ini tidak boleh hanya dirasakan oleh jamaah Masjid Kuba. Harusnya juga diceritakan ini kepada orang Bengkulu. Oleh karena itu, Bapak sekalian, kami mengundang Bapak sekalian untuk datang ke kota Bengkulu. Tolong ajari kami bagaimana cara mengelola masjid seperti ini. Bagaimana kemudian seluruh warganya, jamaahnya ramah dengan tamu. Karena ada beberapa tempat hari ini sekalian yang belum memahami. Maka biasanya kalau kita ada kedatangan tamu, insya Allah itu akan membawa kebaikan. Bapak ibu sekalian, pentingnya memakmurkan masjid ini agar Indonesia yang kita cintai ini terbebas dari segala macam keburukan, terbebas dari gempa bumi, terbebas dari tsunami, terbebas dari segala macam keburukan-keburukan. Kalaulah masjid ini membuka diri 24 jam, sebagaimana masjid baginda Nabi SAW, ketika baginda Nabi SAW hidup hadirin sekalian, maka insya Allah umat ini akan mendapatkan pertolongan Allah. Tidak akan pernah umat ini ditolong Allah kalau kemudian kita tidak menolong agama Allah. Inilah mungkin yang perlu kami sampaikan dalam silaturahim ini. Terima kasih banyak kepada Pak Imam, para pengurus masjid, ya, para orang tua kami di sini. Insyaallah kami malam ini akan bertolak, sudah selesai program 3 hari. Mohon doanya agar kemudian Allah Subhanahu wa taala terima setiap korban kita,
dalam rangka memakmurkan 1 juta masjid Indonesia ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul turunkan keberkahan di Indonesia yang kita cintai ini. Keberkahan bukan batu berubah menjadi emas, bukan getah karet berubah menjadi intan berlian. Keberkahan yang kita inginkan adalah bagaimana rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah, alim alimah, dai daya, abid abidah. Dan pada akhirnya ketika kita meninggalkan dunia yang pada ini, Allah Subhanahu wa taala tolong kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Demikianlah mungkin yang perlu kami sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.